Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat menjalani aktivitas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi, video ini ditunjukkan untuk kelas 12. Tapi, jika di antara kalian ada kelas 10 atau kelas 11 yang ingin menyimak video ini juga dipersilahkan, karena nanti juga akan mengalami kan ya. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Nah, yang pertama ada SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Sistemnya menggunakan nilai rapot semester 1 sampai dengan 5. Kemudian menggunakan prestasi non-akademik untuk jurusan tertentu. Jadi ada juga yang misalnya seperti jurusan seni, ada yang meminta prestasi non-akademiknya dari selama dia SMA itu atau selama SMK sudah mengikuti lomba apa saja yang berkaitan dengan seni, seperti itu contohnya. Tetapi tetap ya yang utama itu nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian diikuti oleh siswa yang lulus pada tahun tersebut. Jadi misalnya untuk tahun depan di 2021 yang bisa mengikuti SNMPTN itu hanya siswa lulusan 2021. Jadi yang lulusan sebelumnya 2020, 2019 itu tidak bisa mengikuti. Kemudian kuota untuk SNMPTN yaitu sebesar minimal 20% dari total mahasiswa S1 reguler di jurusan tersebut. Jadi misalnya ada jurusan akuntansi di UPI menerima 100 mahasiswa baru misalnya. Nah, yang diterima dari dari seleksi SNMPTN ini adalah sekitar 20% atau 20 orang gitu ya. Nah, sisanya dari jalur yang lain. Pendaftaran tidak dipungut biaya. Jadi tidak ada biaya apapun gitu ya untuk pendaftaran SNMPTN. Hanya murni nilai rapot saja. Diperbolehkan memilih 2 program studi pada satu PTN atau masing-masing satu prodi pada 2 PTN. Jadi maksimal itu boleh memilih 2 prodi di 2 PTN, minimal 1 PTN dan 1 jurusan gitu ya, dan 1 prodi. Maksimal yang harus diingat maksimal itu 2 prodi di 2 jurusan, 2 prodi di 2 PTN maksudnya seperti itu. Selanjutnya ada cara untuk mendaftar SNMPTN. Yang pertama, registrasi akun LTMPT. Jadi setiap siswa yang akan mengikuti SNMPTN itu harus memiliki akun LTMPT. Akun ini yang akan digunakan untuk mendaftar nantinya. Kemudian yang kedua, pengisian data PDSS. Nah, di PDSS ini akan dimasukkan data dari mulai nama, NISN sampai dengan nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, yang mengisikan nilai ini adalah pihak sekolah atau guru BK ya. Jadi yang penting kalian sudah menyetorkan nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5 kepada kami. Nanti kami yang akan input data tersebut ke sistemnya. Kemudian yang ketiga ada pemeringkatan. Nah, jadi sebenarnya tidak semua siswa yang ingin ikut SNMPTN itu bisa ikut mendaftar, karena ada kebijakan baru, itu disesuaikan dengan akreditasi sekolahnya. Nah, karena sekolah kita akreditasinya B, jadi yang akan mengikuti SNMPTN itu adalah 25%. Jadi misalnya gini, misalnya ada 100 orang siswa yang akan mengikuti SNMPTN yang ingin mengikuti. Nah, nanti akan diseleksi dulu. Diseleksinya dengan dari nilai raportnya sekitar 25%. Jadi kalau ada 100 orang yang akan bisa ikut seleksi ini adalah 25 orang gitu. Sisanya itu tidak bisa ikut. Nah, setelah seleksi di sekolah ini baru nanti bisa mengikuti SNMPTN yang sebenarnya gitu. Baru bisa setelah itu. Jadi tidak semuanya bisa ikut ya. Makanya memang sangat ketat, walaupun terlihat mudah karena hanya dari nilai raport, tapi seleksinya cukup ketat. Jadi bisa dibilang 2 kali seleksi, ada seleksi yang untuk pemeringkatan dan yang kedua adalah seleksi yang keseluruhan nanti di secara nasionalnya gitu di SNMPTN-nya. Kemudian pendaftaran SNMPTN. Nah, kalau pendaftaran ini
langsung dilaksanakan oleh siswa itu sendiri. Jadi ketika sekolah sudah memasukkan data dari mulai identitas sampai dengan nilai, nanti kalian daftar sendiri, akan ada linknya gitu ya. Nanti akan ada linknya, kalian masuk menggunakan akun tersebut, akun LTMPT tersebut, kemudian mendaftar sendiri untuk memilih jurusannya, memilih kampusnya, itu kalian sendiri yang mengisinya begitu. Dan yang terakhir itu mencetak kartu bukti pendaftaran. Nah, ini juga sangat penting. Jadi ada yang disebut dengan finalisasi nanti di akhir. Jika kalian tidak finalisasi, maka kalian tidak akan masuk ke sistem, jadi dianggap tidak mengikuti. Tapi kalau sudah finalisasi, datanya sudah masuk dan kalian tidak bisa mengganti pilihan universitas dan prodinya gitu, sampai dengan kartu bukti pendaftaran. Jadi kalau sudah sampai finalisasi, tinggal ditunggu saja nanti pengumumannya apakah masuk atau tidak gitu ya, sesuai jadwalnya. Nah, yang kedua yaitu SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. SBMPTN ini diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Jadi dilaksanakannya secara nasional ya, terpusat gitu. Kemudian dilaksanakan dengan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Jadi pelaksanaan ujian tulisnya itu berbasis komputer. Jadi bukan menggunakan pulpen gitu ya, tapi menggunakan komputer. Materi tes terdiri dari tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik. Sebenarnya ini pada tahun ini yang terakhir, yang kemarin tuh ada perubahan. Jadi kita belum bisa memastikan nanti tahun depan akan seperti apa tesnya gitu ya. Coba kalian harus aktif saja gitu cari info akan menggunakan tes apa untuk tahun depan gitu ya. Kuota SBMPTN sebanyak 40%. Kalau SNPTN tadi kan hanya 20%. Sedangkan untuk SBMPTN ini lebih besar, 40% ya. Jadi sebenarnya peluangnya lebih besar, tetapi memang peluang lebih besar dan juga lawan lebih banyak sebenarnya gitu, karena tidak ada pemeringkatan apa-apa kan. Untuk SBMPTN ini semua siswa dapat mengikuti gitu se-Indonesia. Dapat diikuti lulusan dari 2 tahun sebelumnya. Nah, berbeda dengan SNPTN, kalau SBM ini bisa diikuti oleh siswa yang sudah lulus 2 tahun sebelumnya. Berarti kalau untuk tahun depan yang sudah lulus di tahun 2019 dan 2020 itu bisa ikut seleksi ini. Biaya pendaftaran 200.000. Untuk tes ini dipungut biaya gitu ya, ada 200.000 untuk yang terakhir kemarin, tapi kita belum tahu juga nanti untuk tahun depan akan dipungut biaya berapa. Kita tunggu saja info selanjutnya ya. Diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Ini sama ya aturannya seperti SNPTN. Selanjutnya cara daftar SBMPTN. Yang pertama yaitu registrasi akun siswa LTMPT. Jadi bagi siswa yang belum memiliki akun ini harus registrasi dulu dari awal ya. Sedangkan untuk yang sudah mengikuti SNPTN sebelumnya, berarti kan sudah memiliki akun LTMPT, jadi tidak usah membuat akun yang baru, tetap menggunakan akun yang lama. Kemudian memilih menu pendaftaran UTBK. Mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan, termasuk portofolio bagi pendaftar yang memilih program studi seni dan juga olahraga. Memilih jenis dan sesi ujian serta lokasi pusat UTBK PTN untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Membayar di Bank Mandiri, BNI atau BTN menggunakan slip pembayaran, kecuali bagi pendaftar beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA. Nah, dari pemerintah itu ada bantuan bagi siswa-siswa yang kurang mampu dalam hal ekonomi, sehingga bisa mendaftar untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Akan tetapi untuk pendaftaran ini belum dibuka ya untuk yang tahun depan, jadi nanti kita tunggu info selanjutnya saja ya. Pembayaran harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam. Melakukan login kembali ke laman LTMPT. Memilih menu pendaftaran UTBK untuk mencetak kartu peserta UTBK.
mengikuti UTBK sesuai dengan hari, tanggal, sesi, dan lokasi pusat UTBK PTN yang dipilih. Jadi itu semua yang milih siswa sendiri, kalian sendiri. Mulai dari registrasi, kemudian memilih dan pendaftaran UTBK, membayar, sampai dengan memilih hari, tanggal, dan juga melaksanakan ujiannya itu dilaksanakan oleh kalian sendiri gitu ya. Dan yang perlu diingat bahwa siswa yang telah dinyatakan lolos SNMPTN akan ditolak untuk mendaftar SBMPTN. Jadi yang sebelumnya di SN dia sudah keterima misalnya di jurusan tertentu, tetapi merasa mungkin tidak cocok atau gimana, nah itu tidak bisa ditolak ya. Kalau SNMPTN itu harus diterima dan tidak bisa mengikuti SBM. Jadi sudah otomatis nanti dari sistem ketika dia mau ikut SBM tidak bisa karena dia sudah diterima di SNMPTN gitu. Untuk yang ketiga ada seleksi mandiri. Apa bedanya seleksi ini dengan seleksi-seleksi yang sebelumnya? Nah, kalau untuk yang SNMPTN dan juga SBMPTN itu kan dilaksanakan secara serentak ya dan terpusat secara nasional. Kalau seleksi mandiri ini diselenggarakannya oleh masing-masing PTN. Jadi kebijakannya pun tergantung PTN itu sendiri. Kuota jalur mandiri sebanyak 30%. Jadi untuk per seleksi ini kuota masuknya berbeda-beda ya. Kalau untuk seleksi mandiri sebanyak 30%. Biaya pendaftaran itu ada sekitar 200.000 sampai dengan 500.000. Beragam, tergantung PTN itu menentukannya berapa, menetapkannya berapa. Ada yang menuntut uang pangkal, ada juga yang tidak. Jadi ketika nanti misalnya mereka yang mengikuti seleksi mandiri ini sudah membayar biaya pendaftaran, kemudian mengikuti ujiannya, setelah itu dinyatakan lolos, nah ada kampus tertentu yang memang menuntut uang pangkal. Uang pangkal ini juga berbeda-beda jumlahnya ya, tergantung kampusnya. Tapi ada juga yang memang sama sekali tidak meminta uang pangkal gitu. Jadi bayar SPP biasa ada juga. Jadi sangat-sangat beragam. Kitanya harus aktif mencari informasi, karena kalau tidak seperti itu akan banyak yang ketinggalan gitu. Kan sayang ya kalau misalnya kita sudah sangat ingin kuliah gitu, akan tetapi kita ketinggalan info padahal kita punya kesempatan, kan itu sayang sekali ya. Nah, ada juga jenis-jenis seleksi mandiri PTN. Sebenarnya sangat beragam jenis seleksinya itu, karena mandiri dilakukan oleh PTN itu sendiri, memiliki kebijakannya sendiri sehingga seleksinya pun berbeda-beda. Akan tetapi secara umum yang biasanya jenis-jenis seleksi tiap PTN itu, yang pertama ujian mandiri atau tulis seperti SBMPTN gitu, sama ujian mandiri atau ujian tulis, akan tetapi dilaksanakannya oleh PTN gitu, itu bedanya. Yang kedua, ada juga yang menggunakan seleksi rapot, jadi hanya menggunakan nilai rapotnya saja dari semester 1 sampai semester 5, sama seperti SNPTN. Dan juga ada yang seleksi melalui nilai UTBK yang mengikuti SBMPTN tadi. Jadi yang sudah mengikuti SBMPTN kan dia akan mendapatkan nilai UTBK. Nah, nilai UTBK itu bisa digunakan untuk mengikuti seleksi mandiri apabila PTN yang dituju melaksanakan seleksi mandirinya itu dengan sistem nilai UTBK gitu. Jadi kembali lagi ya, tergantung perguruan tingginya itu seperti apa kebijakannya gitu. Oke, semua materi sudah disampaikan. Sebenarnya masih ada jenis seleksi yang lain seperti untuk politeknik dan juga universitas keislaman gitu ya. Tetapi itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah menyimak video ini. Nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan lain, karena mungkin sekarang sedang di masa pandemi ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian konsultasikan,
Silahkan boleh langsung komen di bawah, atau juga bisa silahkan secara personal melalui Telegram maupun WhatsApp kepada saya dan juga kepada Bu Yanti ya. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.